seorang ibu hebat di Gianyar. Beliau adalah kepala sekolah di SMK swasta pariwisata budaya di Bulu-Bulu. Beliau adalah Ibu Nikomang Witari. Baik, kita akan mewawancarai mengenai bagaimana dilema-dilema ketika dalam pengambilan keputusan yang Ibu ini lakukan. Ya. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini? Ya, astungkara baik Bapak. Bapak bagaimana? Astungkara baik-baik. Baik. Ya, semangat ya. Terima kasih. Baik, Ibu, izinkan saya mewawancarai Ibu terkait kemungkinan pembelajaran, gitu ya. Tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk memahami bagaimana Ibu dalam menghadapi kasus-kasus yang kemungkinan dihadapi di sekolah yang terkait dengan dilema-dilema etika. Ya, Seperti yang kita pahami, dilema etika adalah adanya dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya. Yang harus diambil yang mana? Namanya juga dilema ya Bapak ya. Memang sama-sama benar. Ya, baik Ibu ya, boleh kita bisa. Ya, izin Bu ya. Ya. Baik, yang pertama Bu, bagaimana Ibu biasanya mengidentifikasi kasus-kasus yang sifatnya dilema etika di lingkungan sekolah yang Ibu pimpin? Ya, selama saya menjadi kepala sekolah itu dari bulan Januari 2024 ya Bapak ya, baru. Nah, saya menemukan kasus itu berkaitan dengan dilema etika. Memang keduanya itu benar sama benar gitu. Yang seperti Bapak sampaikan tadi, karena apa? Kita harus mengikuti aturan sekolah, tapi juga harus memikirkan anak itu sendiri yang mempunyai kasus. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu pastinya kita itu mencari data dulu, kebenaran yang disampaikan. Kalau di sekolah ini ada wakasiswaan yang menyampaikan ke saya sendiri selaku kepala sekolah, menyampaikan apa permasalahannya sebelumnya, seperti itu Bapak. Dan pastinya kita akan merumuskan dulu dengan waka, dengan tim manajemen yang ada di sekolah ini berkaitan kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Kita lebih berbasis data. Ya, berbasis data. Ibu lebih prinsip pengambilan keputusannya berbasis data, ya. Baik, yang kedua Bu, bagaimana sih Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah tercinta ini, ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana keputusan itu sama-sama benar. Nah, seperti ini ya Pak ya, tadi kan saya sudah sampaikan mengenai kita itu harus dalam pengambilan keputusan itu kita harus memikirkan peraturan sekolah dulu, dan juga kita juga harus bisa memikirkan keadaan siswa yang bermasalah tersebut. Kan kita itu sebagai seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, punya rasa kasih sayang atau kepedulian. Itu yang saya pikirkan. Jadinya kita itu harus sesuai dengan peraturan, tapi sesuai juga harus memikirkan nilai-nilai kebajikan yang sebelum mengambil keputusan tersebut, seperti itu Bapak. Ya. Kalau di titik pertemuan mana, di titik keputusannya bagaimana biasanya antara peraturan dan antara misalnya adalah karena ada paradigma dilema ya, ini adalah berbasis kebenaran dengan berbasis kasih sayang. Pasti ada titik kegalauan atau titik dilema. Galaunya ya, seperti itu. Pastinya kita itu mengambil keputusan pasti masukan dari tim manajemen di sini, dan juga kalau keputusan itu harus bermanfaat untuk semua orang, tidak bermanfaat untuk diri sendiri maupun sekolah saja, seperti itu. Berarti ya, tiada berkaitan nilai-nilai kebajikan juga. Tadi selain berbasis rule, berbasis nanti hakim ini gimana ya, akhir-akhir ya. Baik, ya berikutnya Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan, mungkin diulang lagi atau bertemuan lagi bagaimana langkah-langkahnya, step-stepnya, apakah pertama dilakukan atau
sehingga nanti keputusan itu, oh ini nih keputusan yang terbaik. Kira-kira bagaimana prosedur Ibu melakukan keputusan? Baik, ya baik. Untuk langkah-langkahnya seperti dari awal pertanyaan ini ya, pertama pastinya mengambil data atau mencari data mengenai permasalahan tersebut, mengajak tim manajemen sekolah untuk membicarakan kasus tersebut, akan bisa memberikan keputusan yang baik itu bagaimana. Mengajak siswa yang bermasalah itu juga pastinya kalau memang bisa diselesaikan dengan siswa tersebut, tapi harus juga dengan orang tuanya. Kita itu ada pengambilan orang tua seperti itu. Pokoknya dalam penyelesaian masalah itu kita tidak boleh sendiri. Oke, Ya. Karena kan ini menyangkut keputusan keluarga Ya, gitu bersama, ya. gitu. Harus Ya. melibatkan semua tim gitu ya. Ya. Baik, berikutnya Bu, hal apa saja sih yang selama ini dari pengalaman Ibu gitu ya, mungkin ya beberapa bulan itu ya, beberapa bulan ini Ibu sudah milik lah sekolah ini, di sekolah ini pasti ada lah kasus-kasus yang ditemui, entah itu dengan siswa, entah itu dengan rekan guru, atau entah itu dengan rekanan sekolah. Bagaimana sih hal-hal yang selama ini dianggap paling efektif yang dilakukan? Oh, dilakukan dalam mengambil keputusan itu. Berdasarkan pengamatan. Berdasarkan pengamatan selama ini ya. Pengalaman lah. Pengalaman, pengamatan dan sesuai dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini, pastinya kita itu lebih efektif itu kita itu melakukan musyawarah terhadap bakal yang ada di sini, guru-gurunya dan wali, pastinya wali siswa yang bermasalah tersebut. Itu yang paling efektif. Pokoknya tidak boleh kita itu mengambil keputusan sendiri. Pastinya lebih cepat itu kita itu harus perlu bantuan dari orang lain juga, seperti itu yang paling efektif. Iya Pak. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa lebih kayak berbasis data gitu ya. Ada nggak sih strategi Ibu bagaimana nih sehingga di setiap kasus itu ada datanya yang konkret, bagaimana upaya-upaya sehingga data-data untuk menghadapi setiap kasus ini kita punya gitu lah. Strategi-strateginya. Kalau data-data Ya, strateginya ya Pak ya. kan Ibu berbasis data nih kan, datanya jangan datanya ada nih supaya tetap nggak utuh datanya, lengkap gitu ya, punya strateginya pastilah dengan pengumpulan data itu minta bantuan dari wakil kesiswaannya. Pasti dari wakil kesiswaannya itu sudah mengumpulkan data, karena kita itu memang harus sesuai SOP ya. Dalam menyelesaikan masalah itu pastinya data yang paling penting itu juga sudah dikumpulkan oleh wakil kesiswaan yang memang berwenang di sini dalam istilahnya mengatasi siswa-siswa yang bermasalah, dan juga dibantu oleh humas seperti itu. Dari humas itu kita tidak hanya mengumpulkan data dari sekolah, tapi juga kita harus datang juga ke orang tua yang memang anaknya bermasalah di sini. Pengumpulan datanya pastinya setiap minggu kita cek. Mungkin dalam mudah-mudahan tidak ya sekarang memang bisa diatasi di sini dengan masalah-masalah yang sudah jalan atau sudah ada. Itu kita itu dilihat dari data-data, mungkin kalau anak-anak bermasalah itu kita cek dari kehadiran siswanya. Pastinya itu setiap minggu kita cek. Kalau satu minggu itu sudah tidak ada 2 kali aja udah ada pemanggilan. Oh gitu. Ya, pokoknya datanya harus konkretnya seperti itu. Tidak harus tidak harus kita itu langsung memanggil anak, tapi harus kita mengumpulkan data. Memang benar-benar mereka bermasalah, pastinya wali juga istilahnya ikut serta dalam pengumpulan data tersebut. Seperti itu Bapak. Ya. Tidak ada yang dari wali bersama dengan siswa gitu ya. Iya. Ketuanya gitu data ya. Iya pastinya. Jadi harus dibantu dengan koordinasi dengan tim kesiswaan Ya. dan tim humas gitu Ya, ya. wali. Nanti rutin akan melakukan visit jika Visit. bermasalah. Ya. Terima kasih Bu. Berikutnya Bu, jika ada kasus biasanya Ibu apakah
langsung menyelesaikannya atau menentukan jadwalnya untuk kapan diselesaikan atau siapa diselesaikan, biasanya di mana Ibu? Nah, mengenai jadwal atau langsung tergantung kasusnya Bapak. Oh gitu. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memang harus hari ini selesai, kita harus selesaikan. Kalau memang bisa kita mencari data dulu, bisa dijadwalkan besok kita harus mengambil keputusan besok. Pokoknya istilahnya ada yang kasusnya memang harus hari ini dan bisa dijadwalkan seperti itu. Tergantung kasusnya seperti apa, berat ringannya seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau sebaiknya lebih cepat lebih baik gitu. Iya, pasti itulah lebih cepat lebih baik. Oke, tapi tergantung urgensinya juga. Ada hal-hal yang lebih diselesaikan sebelumnya. Baik, kira-kira dalam Ibu kan sudah berpengalaman nih, ya. Kira-kira setiap pengambilan keputusan ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu mengambil keputusan itu. Di awal tadi kan Ibu bilang bahwa melibatkan semua. Ya, benar ya. Maka bagaimana atau adakah seorang lain atau faktor lain yang menjadi penguat Ibu mengambil keputusan itu yang dilema tadi? Faktor lain itu seperti apa yang disampaikan tadi, faktor-faktornya itu kan saya sendiri menjadi kepala sekolah, yang kedua itu adalah wakil kesiswaan, yang ketiga itu adalah humas, yang keempat wali, yang kelima siswa itu sendiri, dan yang terakhir pastinya orang tua siswa itu sendiri yang mempunyai masalah di sekolah ini. Seperti itu. Itu faktor-faktor yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Ya. Karena itu dari di awal bilang prinsipnya adalah berbasis data, Bu ya. Karena data itu dikumpul dari berbagai pihak. Iya. Ada faktornya, khususnya setiap orang. Om Swastiastu, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Suprianto Neliak, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar di SMK Negeri 1 Tampasir. Pada kesempatan hari ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tampasiring yang akan mewawancarai mengenai bagaimana pemimpinan pembelajaran terkait pengambilan keputusan. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Baik, sehat. Bapak, pada tujuan wawancara kita hari ini Pak, mengenai saya ingin menggali dan mengambil refleksi mengenai teknik Bapak sebagai pemimpin atau kepala sekolah di SMK Negeri 1 Tampasir ini tentang dilema-dilema pengambilan keputusan yang mungkin saja pernah dialami oleh Bapak. Iya. Boleh Bapak ya? Siap. Baik, pertama Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak memimpin SMK tercinta ini? Saya di SMK Negeri 1 Tampasiring sejak tahun 2015, yang pada saat ini sudah menginjak 10 tahun. Berarti sudah cukup lama ya Pak, berarti sudah banyaklah pengalaman dan juga dilema-dilema problematika yang Bapak hadapi gitu ya. Baik Pak, pertama bagaimana Bapak biasanya mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang sifatnya dilematis atau dilema etika dan menunjukkan moral yang biasa dihadapi di sekolah ini? Iya, terima kasih. Kita biasanya dalam hal menentukan apakah masalah-masalah yang ada di sekolah kita itu kita pilah-pilah terlebih dahulu. Ada yang sifatnya mendesak untuk diselesaikan, ada yang sifatnya penting dan mendesak, yang ada yang penting. Nah, di sini kita memilah mana yang harus kita terlebih dahulu kerjakan. Tentunya dalam hal ini kita harus mendahulukan yang penting dan mendesak. Kenapa penting dan mendesak? Saya contohkan, misalnya anak kita mau belajar, mereka tidak punya atau kekurangan bangku. Bisa enggak anak kita belajar dengan nyaman kalau dia belajar tanpa bangku atau tanpa tempat duduk? Itu kan berarti secara umum itu bahwa kita belajar di sekolah harus
bangku dan tempat duduk yang nyaman dengan suasana nyaman. Nah, kalau hal itu bangku tidak ada, kemudian tempat duduk tidak ada, nah itu tentunya ini masalah kan, dan ini dianggap adalah penting dan mendesak. Nah, kemudian kalau misalnya penting, nah penting semua yang ada di sekolah ini untuk memenuhi kesempurnaan sekolah ini penting, ya. Nah, misalnya apakah catnya harus bersih, kemudian ada jendelanya harus bersih, lingkungan aman, itu penting. Dan kalau itu mendesak, nah ini lebih kita dahulukan daripada penting. Nah, misalnya ruangan atau papan tulis yang sudah kotor sehingga mengganggu daripada aktivitas belajar anak, ini mendesak, ya, mendesak. Boleh dipakai seandainya kita memang tidak belum mampu untuk mengadakan, boleh dilakukan juga di sana. Akan tetapi ini kalau sudah begitu ada dana, ini mendesak untuk dilakukan. Itu contohnya, ya. Nah, maka di sini dalam hal memilih dalam hal menanggulangi permasalahan-masalah yang ada di sekolah ini, ya kita pilih menjadi 3 macam itu, ya. Yang pertama penting, mendesak dan penting. Baik, terima kasih Bapak. Berarti kita kategorikan mana? Iya. Baik Bapak, berikutnya misalnya nih di satu kasus ada kasus di persimpangan, gitu Pak, ya. Ya. Sama-sama penting, sama-sama mendesak, gitu Pak, ya. Dan sama-sama punya nilai-nilai kebijakan yang bagus dua-duanya, gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak akan menjalankan pengambilan keputusannya di mana nanti dua-duanya sama-sama benar, dua-duanya sama-sama baik? Kira-kira Ya. bagaimana? Nah, kalau itu sama-sama baik, kemudian Tapi harus sama-sama memutuskan penting dan harus memilih di antara yang baik, gitu, Ya, ya. betul sekali. Kita memilih di antara yang baik. Nah, di sini kita melihat fungsi guna daripada pemilihan kita itu, ya. Fungsi maksudnya di sini apakah efek daripada pemilihan itu, tentunya apakah efeknya nanti sama. Misalnya terhadap kedisiplinan anak kita lakukan ini, apakah nanti efeknya bisa lebih menyeluruh ke anak kita, menyeluruh ke kita keluarga besar SMK Negeri 1 Dampak Siring, atau hanya sebagian. Nah, di sini yang kita, kalau itu sama-sama baik, kemudian itu sama-sama penting dan mendesak, tentunya kita akan melihat sejauh mana urgensinya daripada pengadaan itu dan pengaruhnya, mana yang pengaruhnya lebih luas. Itulah yang kita lakukan terlebih dahulu. Berarti bisa saya informasi Pak, berarti lebih ke hasil akhir nantinya, Pak, ya, hasil Ya. dari keputusan. Ya. Prinsip pengambilan keputusannya lebih ke hasil akhirnya. Ya. Gitu, Pak. Berikutnya Pak, dari teknik-teknik pengambilan keputusan untuk hasil akhirnya yang diharapkan, bagaimana kira-kira biasanya dari hampir 10 tahun Pak, ya, kebiasaan atau langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan Untuk mencapai hasil akhir Ya, yang dari keputusan tadi? dari keputusan tadi, ya kita evaluasi, ya, semua dari kegiatan yang ada di sekolah ini, manajemen yang kita lakukan tentunya diawali daripada pengolahan data, kemudian akan muncul permasalahan yang harus diselesaikan, baru ada perencanaan. Apalagi sekarang dalam perencanaan sekolah itu sekarang berbasis data, ya, atau perencanaan berbasis data yang sering disingkat dengan PBD. Nah, ini kita lakukan analisis, ya, dalam perencanaan itu analisis mana yang harus didahulukan, mana yang harus dipertahankan kalau sudah baik, dan mana yang harus ditingkatkan untuk yang masih perlu ditingkatkan. Tentunya harus melalui perencanaan lebih dulu. Baru kita laksanakan secara holistik atau secara menyeluruh terhadap semua komponen yang ada di sekolah ini, mulai dari kepala sekolah, waka, tenaga kependidikan. Nah, itu semuanya harus membagi diri dan kita tugaskan sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing dengan surat tugas. Kemudian mereka melaksanakan semua itu. Nah, di akhir kita evaluasi, ya. Kita evaluasi mana yang sudah terlaksana dengan baik, mana yang belum, mana yang hasilnya sudah baik dan mana yang belum. Kemudian kita akan lakukan lagi perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya, ya. Itu yang kita lakukan di sini, sehingga setiap tahun kita ada perencanaan, ada pelaksanaan dan evaluasi itu kita gunakan untuk perencanaan tahun berikutnya. Nah, yang umum kita pakai di SMK yaitu adalah perencanaan berbasis data, itu berdasarkan raport pendidikan.
Baik, berarti ada kurang lebih 3 Pak ya, yaitu menganalisis data, Ya. habis manajemen perencanaan, baru dievaluasi kembali. Baik Pak, berikutnya dari langkah-langkah tadi, yang mana kira-kira yang paling efektif yang biasa Bapak terapkan dalam menjalankan atau memilih pilihan yang dilematis? Yang paling efektif saya kira pilihan kita ya, yang selama ini kita lakukan. Yang efektif itu ya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah kita lakukan atau sesuai dengan aturan yang ada. Itu untuk penyelesaian masalah kita lakukan mana yang tadi itu, yang pertama adalah penting mendesak, penting dan mendesak dan penting, itu kita lakukan. Nah kemudian untuk perencanaannya tentunya kita harus berdasarkan hasil yang sudah kita dapatkan dalam evaluasi, kemudian berdasarkan penilaian nasional itu beri raport pendidikan. Nah itu kita pakai untuk acuan untuk berikutnya, mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik, yaitu kita selalu berusaha untuk mengikuti perencanaan yang baik. Baik, berarti lebih ke kembali lagi dari awal Pak ya, berarti dia lebih memahami mana agensi yang ada di dahulu. Ya. Baik, berikutnya Bapak pasti sudah punya pengalaman banyak lah Pak ya, dalam hal mungkin pembelajaran di sekolah, pasti ditemukan berbagai dilematis yang tadi ada dua hal kebenaran dan harus pilih salah satunya. Nah kira-kira dari pengalaman Bapak ini, apa sih tantangan-tantangan biasanya terberat ketika memutuskan satu perkara yang dilematis? Tantangan yang paling kita anggap itu adalah dilematis adalah kalau seandainya permasalahan itu positif dua-duanya dengan akibat atau hasil yang hampir sama. Nah, misalnya tadi anak kita membutuhkan bangku, di satu sisi anak kita membutuhkan ruang. Itu misalnya mana sih yang lebih dahulukan, bangku apa ruang? Nah ini baru kita lihat seperti tadi awal, mana sih yang harus kita lakukan, mana efek yang lebih luas, mana yang mendukung. Misalnya kalau ruang belum ada bangku, tidak akan terjadi penyelesaian masalah. Maka dari itu kita akan bangun ruang dulu, baru sambil kita melihat kondisi sekolah, kemampuan kita, baru kita pengadaan bangku. Nah kemudian seandainya permasalahan itu ada di pembelajaran misalnya, dalam proses pembelajaran itu kita yang pertama misalnya belum memahami atau guru-guru kita belum memahami bagaimana itu kurikulum merdeka. Kemudian di satu sisi kita juga masih kekurangan dengan alat misalnya, masih kurang. Dua-duanya ini kan sama-sama. Kalau guru tidak mampu juga tidak akan terjadi hal yang positif, atau alat tidak mampu maka akan terjadi juga hal yang tidak positif. Maka kita sinergikan ini. Nah, kita akan lakukan pelatihan dulu kepada guru, sehingga guru ini bisa berkreasi memanfaatkan alat yang ada atau yang kekurangan ini dimanfaatkan untuk menjadi positif. Itu kalau ya kita memang pada prinsipnya ingin untuk memajukan sekolah ini, yang pertama harus kita majukan adalah SDM. Karena dengan SDM yang unggul, SDM ini akan mampu mengkreasi pembelajaran itu meskipun dalam kondisi kekurangan. Berarti tantangannya walaupun tidak terlalu signifikan, lebih ke fasilitas mungkin Bapak ya. Terakhir berikutnya Bapak, dari pengalaman juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah Bapak memimpin SMK yang di Tempat Siring ini, kira-kira Bapak ada tidak bisa orang atau faktor-faktor yang membantu ya? Tadi Bapak mengalami kesulitan pasti dramatis, kira-kira biasanya siapa atau ada nggak faktor, bisa faktor atau boleh orang atau boleh tokoh Bapak yang biasa membantu Anda mendapatkan insight keputusan yang mau diambil gitu? Kalau yang membantu kita untuk di SMK 1 Sampak Siring pada saat ini, memang pasti kita sebagai manusia dalam hal bekerja pasti membutuhkan bantuan, dan bantuan ini datang dari internal dan eksternal, gitu ya.
internal yang saya maksud adalah di lingkungan sekolah kita di SMK 1 Tempat Siring, kita akan selalu dibantu oleh para waka, guru-guru yang profesional, termasuk ke tenaga pendidikan juga yang profesional, itu sangat membantu. Nah, kemudian bantuan dari luar juga sangat-sangat kita butuhkan, apalagi kita di SMK. Nah, SMK ini harus bekerja sama dengan dunia luar. Yang pertama, kita bekerja sama dengan lingkungan. Kenapa bekerja sama dengan lingkungan? Betapa hebatnya pun kita di sekolah, kalau lingkungan tidak mendukung, kita akan pernah terjadi sesuatu di sekolah kita, atau tidak akan pernah terjadi peningkatan prestasi di sekolah kita. Kemudian yang kedua, lingkungan industri. Kita SMK ya wajiblah punya partner di industri untuk membantu kita dalam memajukan SMK ini. Apalagi pada saat ini SMK Negeri 1 Tempat Siring menyandang SMK Pusat Keunggulan Pemadanan, tentunya wajib ada bantuan dari eksternal yang saya sebut tadi, adalah dari industri, kemudian dari internalnya dari sekolah. Nah, dengan berkolaborasi ini kita sudah bisa mewujudkan cita-cita SMK kita menjadi SMK unggul di Indonesia, dan ini sudah terbukti. Kita diberikan program oleh pemerintah untuk melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan skema pemadanan. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Satu ini bisa membuat selama kepemimpinannya dengan berbagai mungkin problematika mengambil keputusan, bisa membawa sekolah ini menjadi sekolah unggulan gitu Bapak ya. Terakhir Bapak, dari pengalaman Bapak kira-kira ada pembelajaran yang mungkin bisa sampaikan dan bisa juga saya terima, saya ilhami dari Bapak mengenai bagaimana problematika atau solusi-solusi dalam mengambil keputusan yang dilematis. Nah, kita di dalam melaksanakan manajemen di sekolah ini, kita tidak bisa sendiri. Kita selalu berkolaborasi. Saya sebagai kepala sekolah tugasnya mengkoordinir, sehingga dengan memanfaatkan atau berkoordinasi dengan para waka, berkoordinasi dengan komite, berkoordinasi dengan atasan kita, leading sektor kita, Dinas Pendidikan Provinsi, ada pusat juga ya, di kementerian juga kita selalu bekerja sama, selalu diberikan arahan bimbingan itu untuk memajukan sekolah ini. Nah, kemudian kita juga selalu bekerja sama dan menerima masukan dari industri, dari komite, itu sehingga kita kolaborasikan semuanya untuk mengambil keputusan yang menjadi lebih baik. Baik, saya setuju sekali dengan Bapak. Memang betul dengan kolaborasi dan juga komunikasi yang positif mungkin Bapak ya, dan keterbukaan untuk menerima masukan-masukan. Terima kasih sekali Bapak, saya mendapatkan pemahaman baru, wawasan baru bagaimana soal mengambil keputusan. Mudah-mudahan kepemimpinan Bapak ini semakin membawa kebaikan buat sekolah kita dan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh guru-guru maupun seluruh pegawai yang ada di SMK Negeri 1 Tambas ini. Terima kasih dari Bapak. Terima kasih. Baik, demikianlah Bapak Ibu guru hebat semuanya wawancara saya dengan keatasan saya, Bapak Gumiman Sujana SMK Negeri 1 Tambas Siring. Semoga wawancara ini memberikan kebermanfaatan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang sifatnya dilematis, tapi dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak, khususnya di kepemimpinan Bapak dan Ibu semuanya di sekolah masing-masing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Om Santi Santi. Terima kasih. Sana
Tuhan.